Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai enkripsi Al-Gamal dan Robin Williams Crypto System. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah enkripsi Al-Gamal, Robin Williams Crypto System. Algoritma enkripsi Al-Gamal adalah sistem kriptografi kunci publik menggunakan enkripsi kunci asimetris untuk berkomunikasi antara dua pihak dan mengenkripsi pesan. Kriptosistem ini didasarkan pada sulitnya menemukan algoritma diskrit dalam grup siklik, sehingga meskipun kita mengetahui G pangkat A dan G pangkat K, sangat sulit untuk menghitung G pangkat AK. Ide sistem kriptografi El-Gamal, misalkan di sini ada Alice ingin berkomunikasi dengan Bob, di mana Bob ingin menghasilkan kunci publik dan pribadi. Bob memilih bilangan yang sangat besar yaitu Q dan grup siklik FQ. Dari grup siklik FQ, dia memilih salah satu elemen G dan elemen A sehingga GCD A, Q sama dengan 1. Kemudian dia menghitung H sama dengan GA. Bob menerbitkan F, H sama dengan GA, Q, dan G sebagai kunci publiknya untuk mempertahankan A sebagai kunci private. Alice mengenkripsi data menggunakan kunci public lock. Bob, Alice memilih elemen K dari grup siklik F sehingga GCD K, Q sama dengan 1. Kemudian dia menghitung P sama dengan G pangkat K dan S sama dengan H pangkat K dan G sama dengan A pangkat AK. G pangkat AK. Dia mengalihkan S dengan M, kemudian dia mengirimkan P, M dikali dengan S sama dengan G pangkat K, M kali S. Bob mendeskripsi pesannya, Bob menghitung S aksen sama dengan P pangkat A sama dengan G pangkat AK. Dia membagi M kali S dengan S aksen untuk mendapatkan M sama dengan S sama dengan S aksen. Berikut adalah implementasi kriptosistem El-Gamal dengan menggunakan Python, di mana di sini ada Python program to illustrate El-Gamal encryption, lalu ada generating large random number, lalu ada modular exponentiation, lalu dilanjutkan dengan asymmetric encryption, lalu ada private key for sender, lalu dilanjutkan dengan driver code, lalu ada private key for receiver. Di sini lalu ada decrypt message, sehingga nanti bisa menghasilkan output original message seperti ini. Output dalam kriptosistem ini pesan asli M ditutupi dengan mengalihkan G pangkat AK padanya. Untuk melepas mas diberikan petunjuk berupa G pangkat K, kecuali seseorang mengetahui A, tidak akan mengambil M. Hal ini karena sulitnya menemukan log diskrit dalam grup siklik dan menyederhanakan mengetahui G pangkat A dan G pangkat K tidak cukup baik untuk menghitung G pangkat AK. Keuntungan algoritma El-Gamal yang pertama adalah keamanan. El-Gamal didasarkan pada masalah logaritma diskrit yang dianggap sebagai masalah yang sulit dipecahkan. Ini membuatnya aman dari serangan peretas. Yang kedua adalah distribusi kunci. Kunci enkripsi dan dekripsi berbeda sehingga memudahkan pendistribusian kunci dengan aman. Hal ini memungkinkan komunikasi yang aman antara banyak pihak. Tanda tangan digital. El-Gamal juga dapat digunakan untuk tanda tangan digital yang memungkinkan autentikasi pesan secara aman. Kekurangan algoritma El-Gamal, pemrosesan yang lambat. El-Gamal lebih lambat dibandingkan dengan algoritma enkripsi lainnya, terutama bila digunakan dengan kunci yang panjang. Hal ini dapat membuatnya tidak praktis untuk aplikasi tertentu yang memerlukan kecepatan pemrosesan yang cepat. Ukuran kunci El-Gamal memerlukan ukuran kunci yang lebih besar untuk mencapai tingkat keamanan yang sama dengan algoritma lainnya. Hal ini dapat mempersulit penggunaan di beberapa aplikasi. Kerentanan terhadap serangan tertentu. El-Gamal rentan terhadap serangan berdasarkan masalah logaritma diskrit seperti algoritma kalkulus indeks. Hal ini dapat mengurangi keamanan algoritma dalam situasi tertentu. Lalu ada kriptosistem Rabin, di mana di sini adalah teknik kriptografi asimetris yang keamanannya seperti RSA. Terkait dengan kesulitan faktorisasi, namun kriptosistem Rabin mempunyai keuntungan karena permasalahan yang diandalkan telah terbukti sama sulitnya dengan faktorisasi bilangan bulat yang saat ini tidak diketahui kebenarannya dalam permasalahan RSA. Kerugiannya adalah setiap keluaran fungsi Rabin dapat dihasilkan oleh salah satu dari 4 kemungkinan masukan. Jika setiap keluaran adalah teks tersandi, kompleksitas ekstra diperlukan pada dekripsi untuk mengidentifikasi mana dari 4 kemungkinan masukan yang merupakan teks biasa yang sebenarnya. Sejarah kriptosistem Rabin, proses ini diterbitkan pada bulan Januari 1979 oleh Michael O. Rabin. Kriptosistem adalah kriptosistem asimetris pertama yang memulihkan seluruh teks biasa dari teks tersandi terbukti sama sulitnya dengan memfaktorkan.
generasi kunci. Seperti semua sistem kriptosistem asimetris, sistem Rabin menggunakan kunci publik dan kunci private. Kunci publik diperlukan untuk pengkodean nantinya dan dapat dipublikasikan, sedangkan kunci private hanya boleh dimiliki oleh penerima pesan. Proses pembuatan kunci yang tepat adalah sebagai berikut. Pilih dua bilangan prima besar yang berbeda P dan Q. Seseorang boleh memilih P, indensial Q, indensial 3, mod 4 untuk menyederhanakan penghitungan akar kuadrat modulo P dan Q. Namun skema ini bekerja dengan bilangan prima apapun. Membiarkan N sama dengan P kali Q, maka N adalah kunci publik, bilangan prima P dan Q adalah kunci private. Untuk mengenkripsi pesan hanya diperlukan kunci public N. Untuk mendekripsi ciphertext, faktor P dan Q dari N diperlukan. Sebagai contoh, di luar dunia nyata, jika P sama dengan 7 dan Q sama dengan 11, kemudian N sama dengan 77, kunci public 77 akan dirilis dan pesan dikodekan menggunakan kunci ini. Dan untuk memecahkan kode pesan tersebut, kunci private dan 7 dan 11 harus diketahui. Tentu saja ini merupakan pilihan kunci yang buruk karena faktorasi 77 adalah hal yang trivial. Untuk enkripsi hanya kunci public N yang digunakan sehingga menghasilkan teks tersandi dari teks biasa. Proses berikutnya dengan membiarkan P memiliki anggota himpunan 0, sampai dengan N-1 menjadi ruang plain text terdiri dari angka, dan M adalah anggota himpunan P menjadi teks biasa. Sekarang ciphertextnya ditentukan oleh C sama dengan M kuadrat mod N. Artinya C adalah sisa kuadrat dari kuadrat teks biasa modulo nomor kunci N. Tepat untuk 4 nilai M yang berbeda, ciphertext 15 dihasilkan, yaitu M memiliki anggota himpunan 13, 20, 57, dan 64. Hal ini berlaku untuk sebagian besar ciphertext yang dihasilkan oleh algoritma Rabin yang memiliki fungsi 4:1. Untuk memecahkan kode ciphertext pada divisi diperlukan kunci private. Prosesnya sebagai berikut. Jika C dan R diketahui, maka plaintext-nya diketahui M memiliki anggota himpunan 0 sampai dengan N-1 dengan M idensial C mod R. Untuk R komposit yaitu seperti algoritma Rabin, N sama dengan P dikali Q. Tidak ada metode efisien yang diketahui untuk menemukan M, namun R memiliki anggota himpunan P seperti P dan Q dalam algoritma Rabin. Teorema sisa Cina dapat diterapkan untuk menyesuaikan M, demikian akar kuadratnya. MP sama dengan akar kuadrat C mod P dan MQ sama dengan akar kuadrat C mod Q. Lalu dalam contoh ini kita dapat mendapatkan MP sama dengan 1 dan MQ sama dengan 9. Dengan menerapkan algoritma Euclidean yang diperluas YP sama dengan min 3 dan YQ sama dengan 2, sekarang dapat menggunakan teorema sisa Cina 4 akar kuadrat plus R min R plus S dan min S dari C ditambah NZ memiliki anggota himpunan dibagi dengan NZ dihitung, di mana Z dibagi NZ di sini singkatan dari ring kelas kongruensi modulo N. 4 akar kuadrat ada dalam himpunan memiliki anggota himpunan 0 sama dengan N-1, di mana R di sini ada YP dikali P dikali MQ ditambah YQ dikali Q dikali MQ mod N. Min R sama dengan N dikurangi R. S sama dengan YP dikali P dikali MQ dikurangi YQ kali Q kali MP mod N. Dan S sama dengan N dikurangi S. Salah satu akar kuadrat ini adalah mod adalah teks biasa asli M. Dan dalam contoh ini adalah M memiliki anggota himpunan 64, 20, 13, dan 57. Menghitung akar kuadrat. Dekripsi memerlukan perhitungan akar kuadrat dari ciphertext C modulo bilangan prima dan Q memilih P idensial Q sama idensial 3 mod 4 memungkinkan untuk menghitung akar kuadrat dengan MP sama dengan C pangkat P tambah 1 dibagi 4 mod P dan MQ sama dengan C pangkat Q tambah 1 dibagi 4 mod Q. Dapat menunjukkan bahwa metode ini berfungsi untuk P sebagai berikut. Pertama, P idensial 3 mod 4 menyeratkan bahwa P tambah 1 dibagi 4 adalah bilangan bulat. Asumsi yang trivial untuk C idensial 0 mod P, jadi dapat berasumsi bahwa P tidak membagi C, kemudian M2P idensial C pangkat P ditambah 1 dibagi 2, idensial C dikali C pangkat P min 1 dibagi 2, idensial C dikali C dibagi P mod P, di mana C dibagi P adalah simbol Legendre,
dari C edensial M kuadrat mod PQ di situ mengikuti itu C edensial M kuadrat M mod P, jadi C adalah modulo residu kuadrat P, karena itu C per P sama dengan 1 dan maka dari itu M2P edensial C mod P. Hubungan P edensial 3 mod P bukan suatu keharusan karena modulo akar kuadrat bilangan prima lainnya juga dapat dihitung. Misalnya Rabin mengusulkan untuk mencari akar kuadrat modulo bilangan prima dengan menggunakan kasus khusus dari algoritma Berlekamp. Evaluasi algoritma penguraian kode menghasilkan 3 hasil yang salah selain hasil yang benar, sehingga hasil yang benar harus dapat ditebak. Ini adalah kelemahan utama sistem kriptografi Rabin dan salah satu faktor yang mencegahnya untuk digunakan secara luas. Jika teks biasa dimaksudkan untuk mewakili pesan teks, menebaknya tidak sulit. Namun jika teks biasa dimaksudkan untuk mewakili nilai numerik, masalah ini menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan semacam skema disambiguasi. Dimungkinkan untuk memilih teks biasa dengan struktur khusus atau menambahkan padding. Dan untuk menghilangkan masalah ini, cara yang paling umum yang digunakan adalah disambiguasi, dikenal dengan Bloom Disambiguation Template Fact. Efisiensi untuk enkripsi modulo persegi N harus dihitung. Ini lebih efisien daripada RSA yang membutuhkan perhitungan sebitnya satu kubus. Untuk dekripsi teorema sisa Cina diterapkan bersama dengan 2 eksponensial modular. Di sini efisiensi hanya sebanding dengan RSA. Disambiguasi menimbulkan biaya komputasi tambahan dan inilah yang menghalangi sistem kriptografi Rabin untuk digunakan secara luas. Dari sisi keamanan, keuntungan besar dari sistem Rabin adalah bahwa teks biasa acak dapat dipulihkan seluruhnya dari teks tersandi hanya jika pemecah kode mampu memfaktorkan kunci publik N secara efisien. Perhatikan bahwa adalah tingkat keamanan yang sangat lemah. Perluasan sistem kriptografi Rabin mencapai gagasan keamanan yang kuat. Lebih telah terbukti bahwa mendekode sistem kripto Rabin setara dengan masalah faktorisasi bilangan bulat yang agak berbeda dengan RSA. Jadi sistem Rabin lebih aman dalam hal ini dibandingkan RSA. Dan akan tetap demikian sampai solusi umum untuk masalah faktorisasi ditemukan atau sampai masalah RSA ditemukan. Setara dengan faktorisasi, ini mengasumsikan bahwa teks biasa tidak dibuat dengan struktur khusus untuk memudahkan penguraian kode. Karena solusi terhadap masalah faktorisasi sedang dicari dari berbagai bidang, solusi apapun di luar organisasi penelitian rahasia seperti NSA akan segera tersedia bagi seluruh komunitas ilmiah. Namun penyelesaiannya masalah masih belum tercapai. Dalam masalah faktorisasi praktis tidak terpecahkan. Tanpa kemajuan seperti itu, penyerang tidak akan memiliki peluang untuk memecahkan kode tersebut. Kriptosistem ini terbukti aman dalam arti kuat terhadap serangan teks biasa tertentu. Namun penyerang aktif dapat merusak sistem menggunakan serangan ciphertext yang dipilih seperti yang telah dibuktikan secara matematis. Dengan menambahkan redundansi, misalnya pengulangan 64 bit terakhir, sistem dapat dibuat menghasilkan satu root. Hal ini menggagalkan serangan teks sandi yang dipilih karena algoritma decoding hanya menghasilkan akar yang sudah diketahui penyerang. Jika teknik ini diterapkan, pembuktian kesetaraan dengan masalah faktorisasi gagal sehingga pada tahun 2004 tidak pasti apakah varian ini aman. Namun Handbook of Applied Cryptography oleh Menes, Scott dan Feinstein menganggap kesetaraan ini mungkin terjadi selama penemuan akar tetap merupakan proses bagian yang satu akar mod P dan mod Q. Penerapan teori sisa Cina karena dalam sistem pengkodaan hanya sisa modulo dari kuadrat yang sempurna yang digunakan dalam contoh dengan N sama dengan 77 dan hanya 23 dari 76 yang mungkin. Serangan lain pada proses ini mungkin terjadi. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.